Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iddalu makana min alfadhihi wa ghariban aw muhiman khilafat sawab bi awdha wa aktsara min. Wa minha wa minan nafa'is. Wa minha lan setengah sange nafa'is. Maksud nafa'ise kitab niki kitab minhadur. Iddalu ma utai ganti perkara. Karena kang ana apa min alfadhihi sing pira-pira lafate kitab muharrar. Kitab asli atau kitab muharrar ana iku ghariban ku aneh. Au muhiman utawa lafaz iku nyalai cipta. Khilafat sawabi muhiman ngekeki salah cipta, berpotensi membuat salah paham. Khilafat sawabi ing nyulayani kebenaran. Kalau lafaz di muharrar itu gharib atau muhim itu tak genti bi audha kan barang sing wis jelas wa akhsara lan luwih ringkas minhu tinimbang kitab asal. Oleh ku genti bi ibarat lan boro-boro ibarat jaliyatin kang pertelo. Wa min halani kusta saking nafa'is bayanul qaulaini utawa nerangno kaul loro. Kaul loro maknane nusiba ila syafi'i nama nusiba ila syafi'i. Jadi kalau kaulen itu wae kaidahnya kitab ini kalau kaulen berarti nusiba ila syafi'i na wajhan ila ashabis syafi'i. Bayanul qaulaini utawa jelasno kaul loro wal wajhani lan wajah loro wa tariqani lan tariq loro. Wan nas lan jelasno nas wa marad bil khilafi lan jelasno marot bil khilaf fi jamil halat dan sakabehane pira-pira keadaan mun titik fa haitsu aqulu mongko sekirane ngucap sapa ingsun fil azhari ing dalem istilah al azhar kaul sing luwih zahir awil masyhuri utawa masyhur fa minal qaulaini berarti khilaf sangka kaul loro awil aqwali utawa pira-pira kaul. Maksudnya kalau al-azhar, al-masyhur berarti hanya internal mazhab syafi'i sampai ashab ya, sampai apa? Ashab itu azhar, masyhur, faminal qawli nabi akhlar. Maksudnya hanya terkait sama Imam Syafi'i. Fa in qawiya mau kelamun kuat apa al-khilafu khilaf. Qultu mongko ngucap ingsun al-azhar. Wa illa kalamun ora qawiyal khilaf wa illam yaqwa al-khilaf fal masyhur mongko tak istilahna masyhur. PKB sepakat ajakan mal Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i ketika do'ef itu tidak diistilahkan do'ef tapi masyhur. Jadi cara Jawa itu misalnya ada pendapat top yang potensi do'ef itu ya terkenalnya ngendikan ngono. Jadi kalau bahasa do'ef untuk Imam Syafi'i diistilahkan apa? Masyhur. Masyhur terkenalnya ngono. Resiko terkenal itu artinya rawinya kan banyak. Di mana-mana orang awam itu keliru. Tu'a'an nas, di mana-mana orang awam itu murahan. Sehingga kalau barang terkenal memang potensinya itu masalah. Makanya kalau masalah karena Imam Syafi'i dari saat dengan doa tidak sopan diredaksikan apa? Makanya fa'in qawiyal khilaf qultu al-azhar ya. Kalau khilaf itu babak itu maksudnya khilaf itu kalau imbang tak redaksikan azhar, kalau udah imbang tak redaksikan masyhur. Maksudnya masyhur nanti yang tereliminir, yang tersingkirkan itu yang apa? Masyhur. Wahai su aku lu sekirane ngucap ingsun al-asoh awis soheh faminal wajah mongko sangking wajah luru. Kalau ada istilah asoh soheh berarti khilafnya bina ashabi syafi'i, tidak tentang syafi'i tapi ashabi syafi'i awil aujo atau berapa wajah. Fa'in kau ya mongko lamun kuat apa al-khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun al-asoh. Jadi kalau khilaf itu imbang tak redaksikan asoh. Wa illa wa illam yakwal khilaf fas soheh mongko tak istilahna soheh. Mergo napa istilah iklaman di muqabili utawa di fasa di muqabili mboten trimo ndek tapi fasa. Jadi itu resiko. Makanya santri Jawa itu kadang salah paham. Asoh itu maknane luwih soheh. Soheh itu maknane soheh bener. Jane keren bener. Kalau balene malih. Makanya Quran itu tidak pernah pakai sifat pada dirinya berlebihan. Misalnya kitab paling unjul. Jadi liane ya unjul cuma gak paling. Tapi ning barang hak wong istilahno Quran itu barang sing bener. Barang bener itu sing tentang berarti batin, apa? Kalau pulang lagi ya, sesuatu yang benar berarti yang menentang itu batin. Maka kata benar itu absolut karena penentangnya batin. Tapi kalau dikatakan lebih benar, penentangnya masih keren, agak benar. Bang ya? Ya sama, kaul ya gitu. Kaul ini kaul asoh atau wajah asoh. Lebih soheh, berarti penentangnya mendekati soheh. Makanya khilaf dianggap kuat karena antara lebih soheh dan mendekati soheh. Tapi kalau kaul ini tanpa pembanding disebut
pendapat sahih, pendapat ini benar, berarti muqabilnya fasid. Makanya kalau khilaf tidak kuat diredaksikan sahih, maknanya penentangnya fasid. Paham ya? Jadi kayak gini lah, misalnya ono wong wali banget jejer cah ganteng, ini cah ganteng, berarti elek. Dan dekasan iki luwih ganteng, ini ya rontok ganteng. Makanya dibedakan fa in qawiyal khilaf qultu al-aso, berarti kaul pembandingnya agak sahih. Wa illa fas sahih, kalau lam yakwal khilaf berarti yang benar kita katakan sahih, yang lain fasid. Maka sebenarnya kaul aso dan sahih keren mana? Keren sahih. Karena penentang sahih kaul fasid. Penentang aso masih agak sahih. Tapi kadang di Jawa itu salah paham, yang oleh aso itu lebih keren. Makanya kayak kue misalnya cerdas, kue itu alim, aja lebih keren timbang luwe alim. Maksudnya alim belum peduli timbang wong sama. Mereka luwe itu butuh perbandingan apa? Nah, tapi kalau alim itu liane alim. Ya jadi ini istilah-istilah era orisinil. Ya ilang-ilangin apa? Fa in qawiyal khilafu qultu al-asah wa illa fasahun titik. Wahai su aku lan nalikane ngucap apa ingsun al-madhab. Al-madhab. Ya maksudnya aku itu nyimben menggawe redaksi pendapat gini-gini alal madhab. Apa? Alal madhab. Faminat tariqa ini mongko iku sangka tarik loro awit suruki beberapa dalan. Wahai su aku lu sekirane ngucap ingsun, maksudnya ning kitab iki an-nas. Misalnya ada pendapat ini ala nasi bahwa mengkoten nas itu memiliki maknanya nasus syafi'i itu teks aslinya Imam Syafi'i, maknanya saya so dinego mereka teks aslinya Imam Syafi'i rahimahullah pun gitu. Wa yakunu lan ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajun apa wajah dhaifun kang apes au qaulun utawa pengucapan mukharrajun kang den simpulno au qaulun utawa pendapat mukharrajun kang disimpulno. Jadi mukharrat itu benten mbek kharaja, macam bahasa Arab aneh. Bahasa Arab niku nak muni misale syarat saya salat itu kudu muslim. Wa kharaja bil muslim al kafir. Jadi kalau kharaja itu malah mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja, mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja. Tapi kalau kharaja itu produk turunan min aslin ila far'in. Ya jadi bahasa Arab itu unik. Saya ulang lagi. Kalau kharaja pakai tasdid, kharaja pakai tasdid itu keluaran produksi. Jadi dari aslin kemudian ada turunannya. Di sini kharaja. Kharaja apa? Kharaja. Berarti kan turunan ini masih nginduk. Di sini qaulun mukharrajun apa? Qaulun mukharrajun. Tapi kalau kharaja memang keluar kan ada sejenis apa? Saya ulang lagi itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya di semua bahasa Arab seperti itu. Makanya susahnya bahasa Arab di situ. Jadi apa ya? Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab. Makanya syaratnya orang alim itu harus malian bil arabiyah. Dia kaya sekali tentang apa? Bahasa Arab. Karena kadang lazim sama mutaaddi itu maknanya beda jauh. Bukan sekedar beda, kadang beda jauh. Misalnya bahwa itu lacut, nah yang bagi sayujo, parah. Bahwa itu lacut kok yang bagi sayujo. Jadi marido itu lorong. Nak tamarodo imbo lorong. Alimah itu ngerti. Nah ta'alama itu maksa ngerti. Jadi wajan tafa'ala itu takallu. Jadi ta'alama itu maksa ngerti. Jadi Jawa maknanya belajar wong maksa ngerti. Nah alimah ngerti tenan, tapi nah ta'alama maksa ngerti. Jadi misalnya sajua itu kendel, nah sajua maksa kendel. Jadi Jawa maknanya ta'alama itu belajar. Apa? Belajar. Kalau kalian ini masih. Nah kalau nutun mukharrajun itu akan dikenali oleh orang-orang yang lama sekali belajar mansik. Seorang lagi yang lama sekali belajar mansik. Dalam konteks madzhab tentu lama sekali belajar nasus syafi'i. Belajar nasus syafi'i. Misalnya begini, ini rumah tenang ya. Sing darani turab itu apa? Ya turab itu dari Imam Syafi'i yang bab tayamum itu ya pokoknya sing lahu hubar. Ono bleduke jenenge apa turab. Sing ora ono bleduke jenenge atin, itu lemah. Nah kemudian turab itu di mana? Ya turab itu ada di atas fokal ardi. Saya ulang lagi, turab itu ada di fokal ardi. Nah ketika Imam Syafi'i bilang turab itu ma fokal ardi, saya ulang lagi, turab itu ma fokal ardi. Maka potensinya qaulun mukharrajun adalah lebih umum ketimbang turab sing lahu hubar, karena ma fokal ardi a'ammu min ayakuna turaban lahu hubar awalam yakun lahu hubar.
Nah itu masalah dalam mazhab. Makanya cara Abu Hanifah itu mirip. Makanya kayak Yusuf Qaradawi yang bab zakat itu mirip cara berpikir Abu Hanifah. Abu Hanifah itu misalnya kue tayamum bil jidar yosah, bil ahdar yosah, bil asjar yosah. Kalau tayamum nyekel wit ngeten bisa. Karena pikirannya Abu Hanifah fatayamamu sayyidan thayyiban maknane turab itu mafaqal ardi. Napa? Mafaqal ardi. Wah kayak Yusuf Qaradawi. Jadi zaman Imam Syafi'i rumono tasawuf ka Rasulullah so'an min tamrin au so'an min akitin. Kata tamr Imam Syafi'i diganti kutil balad. Paham ya? Karena tamr binisbat di ahli Makkah itu kutil balad. Kutil balad Imam Syafi'i menentukan yang wajib zakat itu kutil balad. Misalnya Indonesia ya beras. Nah celakanya Yusuf Qaradawi maknani kutil balad itu mafaqal ardi atau matum bidul ardi. Jadi cengkeh melebu kakao, melebu melon. Makanya ini kan masalah. Nah dalam teori usul fikih itu begini, kalau lafadz am itu harus ditakyid atau lafadz mutlak itu ditakyid, kalau lafadz am ditakhsis. Berarti kalau pakai teori itu wa mimma akhrajna lakum minal ardh apa? Antiku min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Nama itu ya apa saja yang keluar dari bumi itu harus dizakati. Apa saja ini umum. Karena Rasulullah itu nyatanya hanya mewajibkan zakat pada tamr. Ya sudah tamr saja. Jam binisbat di ahli Makkah, no? Kemudian tamr oleh Imam Syafi'i di manane kutil. Maka umumnya ayat ma'akhosna lakum minal ard dari umum ma ditafsir kutil. Yusuf Qaradawi itu pengagum Abu Hanifah meskipun dia ini dibalik. Justru umum itu normalnya bagian ala umumi. Kalau Nabi mencontohkan satu dua hal itu nyontohkan fardun min afrodi bukan menjadi mukhasis. Salah lagi ya. Tapi uniknya Imam Syafi'i begini di usul fikihnya Syafi'i kayak lubil usul juga ada perdebatan. Saya ulang lagi ini perdebatan dalam usul fikih. Apakah nyebut khusus badal umum itu nyebut fardun min afrodi? Apa mukhasis ninggone umum? Oke nanti, omong podo ra paham. Kalau yakin nanti sebagai mesti ra paham. Kok ya sembulat. Kalau kadang semua colai rapati paham. Untuk guru tugas semua colai rapati rapati paham. Artinya memang itu harus ilmu yang dikaji betul ya. Kalau baleni malih. Zikru fardin min afrodil am iku yakunu mukhassisan apa yakunu dari zikru itu berarti zikrul fardi min afrodil am. Kemilan itu kan foto mungkin ya. Saya akan yang menjadi untuk mengaji muka sini. Pasanan itu aslinya alim, yang berpaham ya alim, nara paham ya alim rampung. Orang alim itu suarga. Sebenarnya orang alim gedon kabeh, tak jamin. Pengumuman pertama ya orang alim itu suarga. Yang gerbang kedua dan para penggemar. Jadi rugi deh, orang alim itu bodoh aja. Sebenarnya apa? Bodoh aja. Bodoh aja itu Abdul Qadir jadi ketua wali itu tirakatan tak ngamek. Umum no, Abdul Qadir silakan masuk. Yang setelah ngamali akhir tirakatnya akhir. Pengumuman kedua. Dan para penggemarnya. Akhirnya ya serasa alim sementing jadi penggemarnya wong. Kalau jadi wong alim kadang ya rugi. Karena ini juga ini gelombang kedua. Tapi dianggap niati khidmah Islam itu rugi. Tak balik malih. Ini ilmu yang jelimet sekali. Apakah zikrul fardi min afrodil am itu taksisun di dalikal am atau ya mau zikru fardin min afrodil. Nah cara mazhab Imam Syafi'i ya mungkin dua-duanya. Nah cara Abu Hanifah milih satu yaitu zikru fardin min afrodil am. Misalnya contohnya ini, misalnya contoh gampang. Misalnya saya punya uang atau mayoran lah. Umumnya kiai bukan lomo. Ya, karena umumnya kiai lomo, misalnya aku terus ngomongin neneng Ali berganti gak ada badrun. Jadi kata badrun ini nas badrun apa? Karena saya ingat badrun tak sebut badrun. Apa badrun mewakili kata santri? Itu kan sama-sama mungkin.
Ketika nyatane dipangan munah kan ya ikhlas, dipangan Aam ya ikhlas. Karena saya nyebut Badrun itu spontan saja Pak. Spontan. Berarti zikru Badrun itu nas kudu Badrun apa zikru fardin min afrodi santri, kemudian sing al-mazkur yang diingat itu Badrun. Maka dalam usul fikih Nabi nyebut nama itu tidak qayyid, nyebut adat ya tidak qayyid, bahkan nyebut sifat pun tidak qayyid. Karena potensi nyebut itu ya gampangnya yang diingat. Saya berkali-kali nyontohkan, misalnya Mbah Mun ada tamu, terus Ai bilang, Lam salam, Rene, tamuku hormat. Kemudian Muna dengar, tidak ke situ itu kan angkuh. Karena kalau salam nggak ada, Mbah Mun itu butuhnya ada orang yang hormat tamu. Itu yang disebut salam, karena yang kulino atau candalem. Sekarang nyebut salam itu kan nyebut fardu min afrodiman yang bisa korot bebas, yang bisa memuliakan tamu. Apa nas? Itu pasti butuh korena. Saya kemarin mencontohkan. Kalau itu umum ya umum, jadi lafadz nas justru tetap umum meskipun disebut. Karena semangatnya adalah sing iso nyugoi tamu. Apalagi pas itu salam misalnya enggak ada. Tapi ada lafadz-lafadz yang nas itu menjadi mansus. Misalnya masalah kawin kemarin tanda. Saruman kartiah ditokno salam. Bareng wayahe akad, "Cung salam cepet." Terus munah sing rono. Mergo kartiah ditokno salam. Salam ku santri. Nak ngono ora kudu salam aku maju. Ini cara korena kan tidak mungkin. Karena nikah itu pasti khusus. Tapi kebalikannya itu pasti santri goblok. Tadi jangan berkali-kali misalnya undang Cung kalau nama makhluk. Ternyata Badrun dengar enggak ke situ karena makhluk baru itu kan angkuh sekali. Karena menjadikan yang diperintah sama sekali tidak ada. Sehingga zaman dulu Nabi ya biasa nyeluk Abu Dzar yang datang Abu Hurairah, nyeluk Abu Hurairah yang datang Abu Dzar. Sehingga ketika hadis itu khusus tidak ada pengaruhnya. Coba wiridan yang kita baca sekarang itu kan semua riwayat itu ya Abu Dzarin ini uhibbuka, apa? Riwayat ya Mu'ad ini uhibbuka atau siapa saja pokoknya disebut. Fala tada'an la duburu kulli sholatin sebagai riwayat faqul duburu kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika. Jelas Nabi disebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, jelas disebut nama. Apa kemudian wiridan itu untuk dua beliau tok itu kan tidak ada. Lako ilabi. Karena nyebut Nabi ya karena yang di depan Abu Dzar ya Nabi bilang ya Abu Dzarin, karena yang di depan beliau ya Mu'ad ya bilang. Lauka namaka nahuma ghairuhuma ya laqala hakada. Tetap sama. Tapi kalau dinikahkan enggak mungkin. Pikirannya kartiah itu untuk salam. Untuk cah unik, ini pengagum wajah unik misalnya kan. Nah bayangkan makanya perdebatan usul fikih itu ya ada salahnya, sebagai ilmu itu ada salahnya. Tapi salah ketika kaidah saja. Ketika tafasilul umur itu tidak salah. Salah ini loh namun ilmu itu nak umum kan mesti ono salah. Misalnya gini, nak ono mutlak di taksis, ya, nak ono mutlak di takyid, misalnya nak ono am di taksis. Ilmu itu belambiar, ono salah. Ya, ono salahnya tadi. Iya kalau masalahnya itu am dan taksis atau mutlak dan taksis, jangan-jangan nyebut yang khusus itu zikru fardin min afrodin. Sehingga aku mendingin cung berkat ini kayak novel. Kan bukan berarti yang lain haram makan. Karena bisa ada tiga itu loh mau dipangan sepuairi. Nah soalnya makanya masyhur nih usul fikih Nabi nyebut sifat ya tidak kok ya nyebut adat ya tidak kok. Hingga di ilmu lubil usul itu ada keterangan Nabi menyebut sesuatu itu satu karena menjadi catatan hukum. Tapi uniknya ulama bilang kemungkinan itu kecil. Orang ini kemungkinan itu kecil. Kedua menyebut itu lihadisati soal karena ada pertanyaan tentang itu. Kemudian pertanyaan itu diulang oleh Nabi. Tapi lalikos dinafi wirihi bukan niat menafikan yang lain. Itu termasuk masyhur itu. Oleh lubil usul dicontohkan misalnya Nabi gini, Muna takok Nabi ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat. Nabi mengulang lil ghanami zakatun, kambing itu wajib zakat. Kan nggak bisa kamu mafhum wa alal bakor la tajibus zakat wala apa ibil la tajibus. Itu kan ulama geblek. Meskipun Nabi ngendikan lil ghanami zakat, enggak iso terus. Waqat suraha Rasulullah bi anal ghanam tajibali zakat la wirihi yo sarap ulama sarap kudu diobatno ya napa. Nabi ngendikan ghanam itu karena mengulang pertanyaannya memang halil ghanami zakatun ya Rasulullah. Nabi mengulang lil ghanami zakat. Enggak tuh kali. Gus, nak Muna mau dok ini jenengan wajib zakat. Yo Muna wajib zakat. Terus dia huri aku ora wajib. Sarap perkara disebut. Itu kan sarap kok. Oh ora goblok meneh sarap napa. Artinya gini, ada bukti penyebutan khusus itu tidak ada pengaruhnya, tetap
hukum tuh ala amih, hukum tetap am. Paham ya? Nah sekarang problemnya gitu, ketika Nabi nyebut tamer, wajib zakat tamer. Imam Syafi'i sudah mengumumkan kata tamer, tapi umum ini khusus karena hanya kod. Era Yusuf Qaradawi kata tamer kata kod diumumno, pokoknya kulumatum bituhul arat. Jadi dia fatwa masih gitu sampai wajibkan zakat kakao, cengkeh, melon dan sebagainya. Karena cara pikiran ini wa mimma akhrisna lakum minal arat ya apa saja. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab betul lafadznya umum, tapi kita tidak pernah dengar Nabi zakatil khodrowat, zakatil fawakih. Jadi am sing makhsus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Karena kita tidak pernah dengar. Andai kan betul ma'akhusna lakum na'lar adalah umum, kita dengar dong zakatnya khodrowat, fawakih zaman Nabi. Tapi nyatanya kita tidak dengar. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada potensi am, kok ada khusus, itu apa khusus ini memang mentaksis am itu? Atau sebetulnya nyebut khusus, nyebut fardun minafrodi salam. Ya itu masalah. Ya sudah biasa saja. Sama nata kok caranya Rafi, ya alim korek. Tapi jelas itu bisa dideteksi ya kayak tadi. Ketika Yai menghendaki ngomong kok rusuh kabeh salam. Tentu maksudnya itu siapa saja yang ngeresi di dalam. Misalnya candalem 15 ya tentu di antara cah 15 itu. Tentu mengamankan itu bertahap namun jangan langsung cah santri liya karena pasti tidak ngerti dalam. Ya tadi misalnya candalem 15 dari kata salam menjadi 14 ini nominasi sah karena dua kemampuan yang di dalam sah gitu. Ketika 15 benar-benar nggak ada santri siapa saja karena bisa mengganti fungsi nyapu tadi. Tapi tentu yang terdekat yang sejenis dulu. Makanya menurut saya Imam Syafi'i itu pinter. Sudah kalau yang dekat dengan tamu ya kod dulu, jangan langsung matum bidul arad. Paham ya? Ya saya ulang lagi potensinya ya cadal Mbah Mun itu 10 misalnya. Saya nyebut. Cung salam kan nyapu. Tentu misalnya salam nggak ada yang paling potensi masuk kan 9 ini karena punya kemampuan nyapu. Paham ya? Dan lebih dekat lah memahami yang dikersano ya itu lebih. Tentu ini mesti gampang masuk. Tapi ketika 10 ini benar-benar nggak ada, kemudian ada santri mutatawa yang nggak candalem nyapu, kira-kira diapresiasi nggak sama? Tentu diapresiasi, karena ya tadi fungsinya atau sekedar nyapu. Makanya ketika tamer itu diartikan kod itu lebih dekat. Salam ke nyapu, berarti yang paling dekat adalah tukang sapu dan paling dekat adalah candalem dulu yang masuk, jangan orang lain. Kenapa? Jangan orang lain. Makanya Imam Syafi'i makna di tamer itu kudu dari kalbalat atau kudu. Setelah itu lebih umum lagi era Qaradawi misalnya apa saja berarti tadi ya, ketika terus misalnya Yusuf Qaradawi atau Abu Hanifah lah yang keren itu Abu Hanifah karena Yusuf Qaradawi pun induk ke Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ditanya Imam Syafi'i misalnya debat, ya Abu Hanifah kenapa kamu wajibkan matum bidul ardi semua padahal Nabi hanya nyebut tamer. Nabi nyebut tamer itu nyebut fardun min afrodil al ora kok jadi mukhassis lidalikal am. Itu cara berpikirnya siapa? Amma Hanifah paham ya? Paham ya? Jadi aku ngekei berkat Muna itu bukti aku peduli ning santri. Ora kok tahsisu Muna jika dimakan siapa saja. Paham ya? Tapi ya benar-benar ada fardun itu yang taksis. Ya tadi kasus nikah itu pasti taksis. Salam konang rene iki swayai nikah. Utawa ngene, cung ana bapake salam celuk terus ki ngartekno. Salam ku santri liyane sapa ya oleh kan bapake. Untung bapake kok pakai rai liya kan. Ya itu kan tapi sama-sama mungkin. Ya, makanya kemungkinan nyebut apa? Fardun wae ya, fardun min afrodil am atau mukhassis dari kalau itu potensi. Bang ya. Ya yang benar mana ya delok-delok misalnya seperti ini pasti benar. Misalnya kamu kalau naik Innova pasti donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Padahal di Quran jelas wal khaila wal jiwala wal hamira ditaruka gue wa jina. Terus apa ya cerita tahu ala zuhuri summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Pasti kita sepakat. Al-mazkur adalah khail sebagai marko. Al-mazkur adalah kuda. Tapi ketika awal nyebut kuda itu maknanya kuda kok mutlakul marko. Tentu maknanya mutlakul marko. Sehingga kita naik di Innova ya baca itu, naik pesawat ya baca itu, naik kapal ya baca. Kamu tidak bisa mentang-mentang. Oh Allah nyebut nak naik kuda itu mau subhanallah. Berhubung Innova juga kuda ya rasa dongo itu. Arab kenapa? Arab. Itu kan ada bukti bahwa nas itu layu fidut taksis jelas Allah nyebut khail diwol.
Apakah naik pesawat tidak baca doa itu? Tentu kita baca. Karena Allah nyebut khair dan zikru fardin min afrodil marko lataksis lidzalikal marko. Paham ya? Nah itu bayangkan kalau di Quran itu seperti itu. Soalnya wong istihad mau modal terjemah kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata tadi. Jadi ketika Allah nyebut congken anu Pak Jaran, iku maca donga subhanallahi sakhara lana. Kita yang cerdas pada makna nih, congken anu numpak tumpaan, cek jaran dan selain jaran. Karena itu ekspresi syukur ya kamu baca. Paham ya? Ya tapi nak misalnya kalimat jaran tidak dalam konteks syukur margo, misalnya kalimatnya ini, cong aku itu butuh balapan, tukokno jaran. Tapi makna nih ini. Jaran iku kewan. Terus kok tukokno pite. Wah, ya sarap ame iku balapan kok pite. Mergo jameke padha-padha kewan. Iku ya sarap iku. Dadi itu kan iku iso diukur. Mana fardun yang mukhassis, mana fardun sing min afrodi dari kalau. Ora wae dadi wong alim paham. Ngaji wis ngono, ora tau. Mulane ilmu usul fikih iku ilmu paling ra menarik. Kalau riyen mulang nang sarang kabeh tak biji 65. Mergo ya padha ra paham. Kalau riyen ngaji usul fikih teng MGS iku, gak tau dibiji nang ambek Mbak Musi. Mergo ya kabeh biji papat ora tau dibiji. Karena nek kula niku kula paham banget usul fikih. Baru yang pinter musane, dia malah mari bingung. Dari dia ini, masih kita mari bingung. Karena tadi ya, memang potensi itu ada semua. Nah, makanya apa usul fikih itu memang sebaiknya agak dipelajari. Orang liberal sampai liberal itu sanggupnya usul fikih. Saya kira usul fikih juga berkira karuan. Makanya ini kan bina dati orang liberal, bina dati orang pinter. Ya sudah, gimana ya sudah takdirnya ilmu memang gitu. Yang paling saya kenang dawe bangun itu satu dalam hal ilmu. Fa innal ilma idza ulifa qara'ahul fajir was salih. Wow, ilmu itu. Karena ilmu sekali dikarang maka dibaca orang fajir dan orang saleh. Coba ilmu usul fikih jadi liar. Orang-orang liberal pakai usul fikih jadi liar. Ya akhirnya baik sama saya. Coba misalnya saya baca gini namanya. Wa qulu linnasi husna wa ahsinu atau apa saja. Berbuatlah baik sama manusia. Orang-orang Islam yang soleh tentu gak enak apa wong kafir harbi. Itu kafir harbi. Sehingga lafaz nas ini maksus apa? Maksus. Gak boleh dong baik sama kafir harbi. Berarti i'anah alal kufar. Ada kafirin apa? Harbi. Karena orang liberal enggak. Nyebut kata mukmin lil ghalib karena mukmin manusia. Kafir juga manusia. Wah itu kan jadi liar kalau sudah sampai isu gitu kan sama pikirannya santri wa ma'arsalna ila rahmatal alamin alamin yang mana pikiran itu aja alamin apa saja makanya di tengah mana kena orang soleh rusak kabeh kena orang soleh rusak kabeh kena soleh balul cara bangun nek soleh kan temenan niku balul repot coba kena mana nih alamin itu siapa santri soleh milih wah alamin itu khusus ono ali alim mukhasis. Nah itu bayangkan di semua Quran seperti itu. Malah kalau seneng ilmu usul fikih laris yang pondok belum. Ya ini mulang ya males, santri ya. Males, tapi tetap muqarrar, tetap sebagai pelajaran giling-gilingan ilmu ini penting. Tapi ra perlu gue kenaikan apa kelas. Kalau dia sering kan biji ya, nabe guru-guru. Biji bener. Pira kesape? Papat kafe apa 6 kafe? Terus keterusan kan di luar tadi biji ada 6 kafe, papat kafe. Sing iso ya kerpe. Foto raisane. Lho kok nek iso dhewe nak digo alat pahami Quran ra perlu go alat tes. Nak pancen nanti alim ya ben digo pinter-pinteran dhewe. Ya makanya kayak sekarang lagi misalnya ketika seseorang itu makan satu kacang menjadi batal itu karena makan apa karena idkhalus syai' jauh kayak seperti itu. Ya ketika saya makan satu kacang ya. Saya batal puasa itu karena makan yusamma dalika aklan atau karena idkhalus syai' lima yusamma jauhan. Nah, orang fikih itu pancen bulet. Darane mergo idkhalus syai' lima yusamma jauhan. Wah, akhirnya ulama sing ekstrem ngoro iku. Kuping ya batal, mergo nglebokno barang ning jero. Nglebokno ngene ya batal gara-gara kan yo repot. Tapi pikirane wah, mosok ta ora mangan kok batal. Itu kula yo ning ati kula yo sikal bisa, mosok ngono ae kok. Ngono ae kok.
Terus untungnya apa? Maksudnya kan rugi. Ya makanya pertanyaannya, saya ulang lagi, ketika seseorang masuk no kacang ning mulut, terus dikunyah, terus ditelan, batalnya itu karena makan. Apa itu halusnya? Jawab. Kalau karena makan, ya berarti gini itu gak kategori makan. Paham ya? Tapi tak waring pinter kok bapakku. Lah kalau batal itu karena makan berarti gini itu tidak makan kurang kuping. Tapi kalau itu berarti kan itu harus lima sama jawaban. Ya berarti gini itu batal karena itu harus jauh. Gimana? Nah, fikih mateng itu sudah milih kaul mana sudah milih. Sebenarnya di usul fikihnya masih diperdebatkan. Ya sudah seperti inilah yang miliknya. Nah, cara mazhab Hanafi ke wudu ning kene kok ana lumah tak delemok ora rata, cara Abu Hanifah ya. Kok cara mana ya ngono iku jenenge darani baso rai, ya sebelum ngene ya baso rai. Kurang sithik ya tetep ngono jenenge baso. Emang Syafi'i detail diukur min mana biti sa'ri rosi wa min somakhe umilai wa min mulaqal dakon. Duwet karena sing jenenge rai ku iki. Lah nek ninggal salah sitok layu sama go salawat si mergo ono sing matruk, ada yang diting. Tapi cara Abu Hanifah, misalnya tak gebyur raimu ora rata lah jaran gebyur rai ta ora, gebyur rai. Ya wis ngono kuwi. Itu kayak teori masoduk, masduku alaihi ismu kada. Sing kecelok ngene ya wis. Ya sudah. Ana iso pegang teori masduku kada, masduku alaihi kada. Itu madzhab Abu Hanifah. Nah, itu kan ya enggak ada selesai. Nah, kalau nyebelah titik, umumnya orang nyebelah itu kok. Nak kok ini sini nggak boleh, belajar aja. Nggak nak kok ini kok boleh. Nggak nyebelah titik kok jidok. Utawa kok nakar ya. Bahasa Arabnya memiliki kan ono, memiliki nakar. Makanya ulama berdebat. Misalnya wong nyebelah titik kok jidok, halal apa enggak? Nah, mereka itu definisinya mau sing darah nyebelah itu. Kayak nyebelah. Kayak itu. Selama ini kan gue baik-baik saja, bukan atau mikir mah, nggak darah nyembelah, itu darah nyembelah. Tidak masuk ke apa artinya yang darah nyembelah itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini bayang podong alim ya, Abu Hanifah ketemu. Nah, orang alim kan, semua senang mangan apa pitik. Nggak darah nyembelah. Kendaraan nyembelah, motong leher. Terus misalnya pertanyaan dari mana? Gimana? Dari depan, dari nakher. Pertanyaannya, dari nakher itu etika apa syarat sah? Kan perempuan aja. Malah ini beja-bejane wong zaman akhir serata istihad terus maca kitab. Jadi mudin untuk opah udah. Nah pertanyaannya sejarahnya belah gitu. Tidak jawab sejarahnya belah. Makanya jadi perdebatan. Terus orang ulama guri-guri mulai dakek nak anda nyembelah itu mata ini kewan sing duwe nyawa dengan cara yang syar'i. Akhirnya kan gak jelas. Mereka nak sing barani nyembelah itu motong leher, resikonya adalah nak ono jaran lari atau apa sapi lari. Baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nadda, sudah liar. Itu misalnya terus dipanah atau wong nombak, kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disebelah mati, halal tak? Halal kan? Iya, buruan liar, termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya, wedhus liar, tapi dicekal kangelan terus dipanah, terus mati, halal ya? Halal. Itu lewat bulu ndak? Jadi ada sekian contoh yang maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup misalnya, kalau nanti tentang naruhan kulon mau pitik juga gue ketepri desktop. Uang itu dalar ada santri. Gue sih halal tau rayu. Biasanya kan harus kejat-kejat jadi sebelah. Kejat-kejat di sebelah. Pas kalau liwat nom, kesini halal dah. Ganggu kue halal, tapi ojo ganggu aku. Perlaku serawangi kue man, kue pitik gede. Cara pitik cilik kan kejat-kejat lah orang di sebelah. Mereka orang iman, apa? Saya kisah mari dekne yakin halal mereka gede tam mereka kejat-kejat. Enggak jawab. Mereka gede. Muka cilik itu. Gak urusan.
Nah, cara pikirannya mazhab Syafi'i termasuk yang didukung Anatul Talibi. Syaratnya hewan yang sebelum sembelih itu hidup hayatan mustaqirah, hidup yang kecelok hidup. Sehingga hayatan muttaribah atau hayat yang ghairu mustaqirah. Yang andai kan dibiarkan pun pasti mati. Kayak wong kayak pitik kepelindes terus. Terus kepelindes enggak sih. Kan meskipun ini kan langsung mati. Karena untuk mati akan berwasi be Israel barang itu kan enggak cepat. Kan ra iso bebek kepelindes langsung tak mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andai kan enggak disembelih pun kan mati. Nah, yang sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut. Dihukumi karena dia punya kehidupan yang sudah ghairu mustaqir, pasti mati. Sono ulama sing tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara mripat iki jek delok, cara utek jek iso mikir. Iku halal, mergo jek urip ya takoki maksudnya pitik takoki. Nah, kemudian ada ulama, kan model Hanafi gak ngono, pokoknya agar kejet-kejet itu jenenge jek urip. Sudah halal. Wong pokoke ngono iku jenenge urip. Ya mustaqirah, cara mustaqirah ngono iku jenenge urip. Mergo jarane urip iku ora nyawane jek ning kono urung pindah. Kejet-kejet lah. Urip. Ana urip yo. Oleh disebut. Ya sudah, berhubung pitik gede ana tanda piku wae. Nah pitik cilik mantap Syafi'i. Makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu, pakai maes itu kualitas. Nah dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu, karena Imam Syafi'i itu putu murid dari Abu Hanifah. Jadi kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dia itu muridnya bisa Abu Hanifah. Tanya masalah sikdun, bayi keluaran lagi lahir dan tidak pernah hidup sama sekali. Imam Syafi'i pun berpendapat tidak usah disolat. Apa? Karena sing darani solat itu solat alal mayyit, apa? Solat alal mayyit. Darani mati itu onok takut dumul hayat, apa? Jadi darani mati itu berarti tahu urip. Sementara siktun bayi keluaran sing lahir langsung mati berarti ra tahu urip. Berarti ra perlu disolati karena sing keceluk solat alal mayyit ya solatuman sing takut damahu hayatun pernah. Paham? Makanya pertanyaannya, ketika bayi lahir disolati itu karena dia hidup apa karena dia Bani Adam? Itu sepertinya ekstrim. Makanya kalau yang pakai karena dia Bani Adam berarti definisinya asal ala surati adamiyin ya disolati meskipun wulida maitan. Debat lagi kan? Saiki sholat alal mayit itu mergo dekne Bani Adam apa dekne taurib? Mana itu lah gak ada. Fakih kan fakih mateng wis agar karena fakih gak fakih usul fakih. Fakih mateng. Ya sudah jadi ini wis. Ini tapi ya lumayan zaman akhir ya. Nah, saiki misalnya pertanyaane, orang sholat itu sholat wong urip, malah nek ora tau urip ora usah disolati. Saiki misalnya ana keajaiban, ana wong kelahiran iku daging sak bola bal-balan. Terus kejet-kejet, mbok sholati to ora? Bariku mati, bar kejet-kejet iku mati. Mbok sholati to ora? Tau urip lho. Tapi ora suratu adami. Rupa halal. Gimana sih, Bu? Orang Islam lagi jawab. Kira tahu mikir. Makanya ini sholat alal adami atau sholat sing takut dan mau kaya. Sing darani sholat mayit, sholat sing tahu. Nah kira-kira perdebatan fikih begitu terus. Ya itu sudah ada yang mansus, ada yang mukharaj, ada yang. Nanti kalau suwun serasa sinau usul fikih. Tegir ngalim yang kok iso-iso dhewe nek ora serasa. Jadi kalau di kajian mulang usul fikih. Jadi dulu Mbah Zubair alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa, misalnya Mbah Sahal itu alim fikih ngaji dengan Mbah Zubair. Beliau dari kitab Thariqatul Usul, Thariqatul Usul fi syarhi bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya ora tenanan gitu loh bujane. Karena nak tenanan sing sekuler bapak sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk terus bento. Perkara wong khusyuk gane tekstual, napa? Tekstual. Karena masyhur guyon bangun zada khusyukan zada. Tambah khusyuk tambah bento. Mesti wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat tuh nak tamer, nak ora tamer gak
sunnah. So Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Terus akhirnya kayak PKS kan kayak kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Ngarono tamer jegan es teh puding pokoknya manis karena maknanya tamer itu halawiyah. Ya jelas tamer itu ora rokok gak mlebu mesti. Jadi jika Kiai Jawa ya rileks aja, ya sudah jika ada tamer ya halawiyah lah jegan es teh. Ya sudah karena maknanya tamer itu halawiyah. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hasil yang manis. Gak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi zikru fardin min afrodil halawiyat. Latayin kudu tamer. Nah itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut zikru fardin min afrodi ummati lal murad ta'yin na Abu. Paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Faminal wajhi qultu al-adhar mengenai jadi sunah rasul piye. Ana ono muni sunah rasul tak analisis usul fikih. Usul fikih sing piye semua. Waya kuno lan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggunaan apa wajib event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Lah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya. Bukan yang beda jenis. Jadi kalau khoroja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk, apa? Produk. Wahai tu aku lulan sekiranya ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, maknane fal qadim ngote kal qadim khilaful jadid. Awil qadim to aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, apa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid. Wahai tu aku lu awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai tu aku lu wakila kada bahwa wajun dhaifun masyhur. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sifat tamridi. Wasahahu ta qaul sahih atau pendapat sahih atau wajah sahih awil asau khilaful qil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajun dhaif. Wasahih awil asau khilafu. Wahai tu aku lu wa fi qaulin kada. Bagian pendapat begini, farrojah khilafu. Jadi agar ana fi qaulin kada, farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah, adumuha kamu pola ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar. Yang bagi ingkang sayup sapa Allah yukhallain ora den sepekno bal kitab minha saking masail nafisah. Bon ini komentar Imam Nawawi. Ini kalau nanti bilang boleh tadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kakek sekolah tidak lupa ya. Karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar, ngaji fikih loh. Saya ulang lagi ngaji fikihnya. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sahibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Quswaini, pengarang kitab Hawi. Nah, kemudian ini yang muridnya Imam Rafi'i. Yang muridnya siapa? Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi'i itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Berarti Imam Nawawi, Kamal Salar, terus Muhammad Sayyid Syamil, Sohibul Hawi, terus Imam Rafi'i. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawut 3 orang. Terus Imam Rafi'i itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi'i sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasid sama Basit. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial nih bab fikih. Dia itu penemu fikih. Semua fikih itu nginduk kitab Wasid sama Basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari Wasid dan Basit. Jadi muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali ra dekne mantan ahli fikih. Jadi yo rodok sial Imam Ghazali sakake. Makanya Ihya itu enggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabir pakai fikih, ada toharo, ada bab salat, bab zakat dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar wong nyimpulno Ihya kitab tasawuf. Iku sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Kok krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih.
Justru tasawuf selingan, ya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam, kita tasawuf ning di cara kalau biasa wae kita fikih. Saya mau nggak tahu ngaji, nah, wes ya utuh ke tasawuf sing di orang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Wasit Basit ini kemudian kitabnya besar terus ditahrir jadi kitab Muharram. Karena Rafi itu butuh murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil. Makanya qala fin nihayah itu karangannya Imam Haromen. Nah ya sudah seperti itu terus. Nah Muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir apa sudah ditahrir sampai Imam Nawawi direvisi lagi tapi setelah 3 guru tadi ya tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tasbihnya itu Imam Nawawi itu orangnya beda itu pernah didebat mungkin Anda salah kutip jadi dia pernah nyarai Muharrar kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir anak Mekah kangelan. Wahabi rapat tinggal kondisi apa? Imam Ghazali tapi nak mau Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan anak NU kan Ibnu Taimiyah itu gak keren, man dua malah. Keren itu mau. Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Neng wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi neng hadis kan keren, Imam Bukhari, Imam Hajar, Al-Asqalani kan. Ya setiap orang. Paham ya? Aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh manfaatnya. Nah revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti Al-Muharrar. Nah Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali. Jadi karena dekat ya, periodenya dekat karena hanya tinggal 1 murid lagi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wal rubaden wal qadamen. Jabha 1, yaden 2, rubaden 2, qadamen 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah, Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat, Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah, al-asah ya sudah, sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan, yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab, sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah, berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabah al-ardi dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan nak sah ndak sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusuk dibuli mbek Sarah-Sarah, kata Sarah-Sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini ngeper. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan nggak pernah bilang saya sah, tidak sah. Wa awaddu kadza, wa uhibbu kadza, wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umur itu anak sita ala sabati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu kata beliau saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud ala jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yak tamilu. Berjudi lah mungkin sah mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wayati warubati. Jadi ya, karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti nggak perlu
Ya, nggak perlu rok badan. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sapati argumen, karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah, kan ala sapati argumen itu sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, wis maling mangkal. Mula tahu neng kantor pas ana acara sholat khusyuk, bapak agak datang. Ben teko, ya saya teko tukokno tiket kan seminar ing kota kan tiket. Ya seneng ya ora, senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus salat iku koyo senam yoga. Dadi takbir iku jare ambil nafas. Ya paru-paru. Wae fungsine salat iku koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud, wah apa semuanya fungsi medis tuh. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Masalahnya ada wong sholat loro, sing ra sholat sih gak. Kan sono takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Jadi mulai aku takok, "Bapak cara sampean piye?" Ibad ya wong nganggur wae cara aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri kan sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging suge-suge ora tau loro, padahal ora tau sholat. Nah kalau barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud kan. Jare mari jembare rezeki iki ora tau duka itu. Kan saya takut tadi nek ora dibantah. Ya iku ora duka kok sugih santri duka kok. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka yo melarat tak putune. Padahal dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya duka dari jembare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama tadi. Kue darani sholat rano fungsi medis yo keliru. Masuk gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok sholat kok senam. Ya senam. Ora kuwatir kudune. Tenggangkan tangan karena ini matane. Serau sama lama-lama biasa wae, tapi ora usah gedeng biasa. Wong sing seminar ngono yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Sono wae. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terus wa farrajih wa min hamasa ilu ani nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab min wa aqulu fi awaliha qultu wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan kultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang kultu, berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu, berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham? Jadi gua angker kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu, berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Berarti kan teknik kultu. Kalau dia kultu berarti kan komentar. Komentar kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Rafi'i Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya makanya beliau bilang wah sebut ini kan wa aqulu fi awaliha kultu wa fi akhiriha wa wallahu a'lam. Mesti wae wa alam. Tapi dene bar muni kultu ya sadar nak iso wae bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Bar ngaji muni wallahu a'lam. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha alama fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma te apa wae wajata kang metu isira hu ing ma min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdz. Fala buddha mongko tan kena ora minha sanging ziyadah. Niki hebat tenan. Niki mulane kula nu yakin Imam Nawawi wali karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong memiliki kalau sorokan beca sarang atau sama nggih Gus Ahyat kalian ya nganti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qori'. Makanya Bajuri itu sering kritik Fathul Qori'. Tapi kadang-kadang beliau bilang jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qori'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu.
apa? Tapi sebagai sareh, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Mesti nak santri ku bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau wacorian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafzatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi itu nambah kalbun akur karena kalau tidak akur nggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah kemudian dapat alamat itu dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sorry itu murah saking keramatnya sebentar. Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delala pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa lelaki-lelaki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara sahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu nggak percaya ada apa mana anak terima wong kampus, saya nggak percaya ada kajian madzhabul akbar. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haula ibanati itu putri-putriku hunna darulakum, itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau bira-bira salam Melayu kan enggak sah. Karena sarannya wali musbir itu enggak ada adawah zuhir. Tapi Allah hanya bilang haula ibanati hunna darulakum, itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar nggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmi qori. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, San saya belikan kopi. Ya sudah maknanya itu belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena yang jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dewi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya Nawawi bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdho itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbin.
Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sejar kalbun tidak sunat. Meskipun salah, meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakof, harus ada tradisi. Harus ada tradisi. Misalnya ngaji ya, ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amah itu benar-benar sih. Ya meskipun itu terjadi dulu-dulu tuh ijazah kok. Wah mau aneh-aneh. Mosok ketemu Sayyid Muhammad pas kaji. Wah aku murid Sayyid Muhammad itu ijazah. Jajal kon mojok syariatu al-khalidah pinter aku. Mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo mau syariatu itu sinau yo khatam kalau korek nganti sani. Kalau sering ketemu kiai-kiai ini, orang untuk ijazah mah disebut sama. Kiai kita Sayyid Muhammad piro, judulnya rasa jero deh. Sebutnya judulnya wae. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia bungkus sana tak takobal Allah minkum takobal ya kan. Jadi misalnya ijazah amar resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut nih ulai, terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut, kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah, sangat. Maka kemarin ketika saya terjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau tidak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang nggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah gak disebut. Nah catatan-catatannya agak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa respon? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isya'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Ya terkenal lah sak dhuwure saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri ki rabi salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Gak perlu ana seksi loro tatul. Sementing terkenal. Jadi misalnya kawin dumono ning masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sementing diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Isya'ah. Bisa diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune lho, pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi majibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi pisah kan. Antar wong teko. Salam wis payu rabi. Nah, akhirnya kan mirip, Mbak. Jadi Imam Malik nyaratno isaah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi ku ben ana sing nyekseni nak Sri ku bojone. Lah si isaah ku fokus syahadah. Isaah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Padahal ana terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajib isya'ah. Diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso salah no. Wong wajibno teko ning undangan walimat. Wae buyute Isa. Lho den cara santri dibuli untuk kado foto macam-macam. Bahkan wala elek kuwer dusi sangane sak kedus mertuane seneng juga dibuka. Masuk. Paling sae ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngono mertuane iki barang dibuka kok santri-santri ya Allah. Nah itu masalah. Makanya kalau suwun ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih jaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan Madzhabul Arba'ah. Dan itu bahaya. Saya ulang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau nu gak ada Madzhabul Arba'ah sampai tadi buatan ada kalau itu mesti bodoh nih. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sami ini kok Madzhab Arba'ah sami ini. Itu ngene. Wis ora usah ora detail ya tambah deh. Madzhab Arba'ah kan ono sing gedene kok sami ini. Iku wis nyritakno 4 Wong Syafi'i tok ya ono Wahab sami ini.
Kok iki nanya men? Berarti ana catatan hukum sih. Ya ora kejuang kabeh. Terus semua mbok iktimat gedeng barang. Itu sakmene paham. Sakmene lah. Sono kita mati berang sih sakmene. Kulo itu ya. Tapi duwe kula tak sampai tak waca dulu, mesti keliru, dia orang kemudian keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiyar, tidak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu, tidak. Sama tak ceritani, zaman Rasulullah selesai periode Mekah, itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy aneh-aneh, aneh-aneh itu ya dianggap aneh-aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf, hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh, namun terus diparani sampai tokoh-tokoh Quraisy. Singkat cerita seperti Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai dua ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, baca dino apa? Qoriban, saya itu qoriban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk pana anem, celuk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jama'na laka malam. Kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisyin, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan. Terus saya saweran, kamu tak kasih uang banyak. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya, fazawwasnaka. Itu di semua tarikh fazawwasnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan kira sering cawe itu gampang, tak culik no. Preman, yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang, kita bilang ke keluarganya, mereka bilang, kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Ma'ruf, melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan, misalnya ono wong buang lesbi, atau ana wong homoseks, kita lah kan ngomong, lha opo seneng padha lanange, cawe wedok ra akeh. Apa terus cawe wedok halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi. Mulane alaysa minkum rasulur rasul. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti, nah nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Bang, sehingga ketika di tek-tek nikah itu nggak perlu itu, ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar berbuk rasano bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Bagian Quran ayatnya lebih umum, wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal tidak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu hukum yang ma'ruf, terus nggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zamannya kan ma'ruf ini hilang, tingkat kemakrufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan. Karena kalau tidak dikira itu cukup. Kemudian Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha alama fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin di era itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadzalan hale koyo mengkono-mengkono wujubul i'timad. Wa kadza wakal i'timad lima wajad tahu min ziyadati. Jadi nak cara rujuk Mbah Jubair wong alim ya wa kadza wakal i'timad lima wajad tahu minaz ziyada. Kamu juga harus i'timad. Mau te apa wae wajad kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan. Mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sanging kitab liyane muharrar min kutubil fiqh sing boro-boro kitab fikih. Pak tamit mongko cecekelana sirahu ing ma zituhu nah guys gaya rujuk santai ma zituhu apa yang saya tambahkan atau ma wajad tahu minas ziyadah ya rujuk dua pak tamit mongko cecekelana sirahu ing ma wajad tahu minas ziyadah
Fa ini mongko sak temne ingsun hak waktu wis nahkekno ingsun hu ing ma wajadtahu min ziyadah min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al mu'tamadi kang kena dienggo tetanggen iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke muharrar, melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kita muharrar paling riwayat bil makna gamane. Pancen tak cek ono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim, dadi ini pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis alafate mirip muradif lah gamane. Ah pokoke ngono-ngono ae, pokoke ngono-ngono. Ajar Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku wae cek Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kadza ma wajadtahu minal azkar kok mukhalifan lima fil muharrar muni wa ghairihi. Menada muharrar wis kabeh. Mingkutubil fikih. Jangan kita pakai ruwet. Kula ngecek bolak-balik pancen sak enake ya, nggih wiridan sak enake. Mergo mau sing aran kan rapati apal hadis. Jadi akhirnya lafate itu karu-karuan sing pas wiridan apa? Pas wiridan. Jabe Imam Nawawi ya, anut aku wae ya. Pak Tamid wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis ku kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira apa malah muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu serwepot wiridan itu persis sifat hadis Wahabi. Sing ahli sunnah rada kreatif. Tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa? Kanjeng Nabi. Ana nek iso ya persis, tapi ora krana Wahabi, ya kepengin persis wae. Waqat uqad dimulan terkadang di sene ingsun ba'da masailin fasli sebagian masalah fasal. Li munasabatin krana ana keserasian awis risoren to krana ngringkes. Waru kama kok tambulan terkadang di sene ingsun faslan ing fasal li munasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarangi nyarai tapi kadang pasalnya itu diacak tidak persis urutan yang ada di kitab Muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama kodam tulan terkadang di sini ingsun faslan ing siji fasal ilmu munasabah di korona munasabah. Ayo jelas kalau nanti sinau menjadi tolibin jadi di antara kitab yang dipuji para habaib alawi ini kitab menjadi tolibin. Pol sampai saya tahu sekarang sebut dulu saya tali nggak pernah nggak ngorek kitab Minhajul Muslimin hatta tuwfiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk beliau itu senang sekali sama kitabnya itu. Terus sinten Habib bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musabiha, namanya kutubun al-musa itu diantara fil fikih itu yang disebut Minhajul Muslimin. Karena ini ya kalau tetap senang jenengan tetap takrib mawon, soalnya makom itu takrib. Kalau lah ya sinau takrib wanita di sini cuma kitab ini karena tidak populer, kalau eling-eling nol. Dan ngerti nak takrib mu'in asal usulnya nginduk kitab nopo. Jadi mau ngaji barokah-barokan. Kalau cara pulau jangan tenang. Kata takrib itu sudah milih satu garis. Tapi kalau milih ditolibin karena masih original tapi ada kaulun mukharrajin, ada kaulun mukharrajin. Mukharraj itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik dari P3. Itu apa maknanya dari P3? Apa asal partai Islam? Apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara? Atau yang penting ulama dan umaro tidak benturan, buktinya guru-guru kita berkontribusi. Sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin, PKB ya tidak mesti takyin, semuanya tidak mesti takyin. Kita tahu misalnya Mbak Sahal tidak berpolitik, tapi memberi kontribusi pada negara. Ada ulama-ulama yang nggak pernah berhubungan dengan negara, Mbak Dunyati Pandeglang, Mbak Fadl, tapi juga menjaga stabilitas nasional. Karena kadang bareng negara itu malah fitnah. Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umaro tahu amani. Sementing saling memberi apa? Kontribusi. Ya kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja, itu ya mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar meskipun dia munafik dia tombo. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay tapi simpati sama keluarganya. Kalau ngerasa nona pernah ada orang itu mati
teng wis pokoke teng desa kidul mriku. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Mati mergo narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, "Gus kula nyolati mboten salat itu?" Aku mau mati oplosan. Bisa regani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang banyak orang soleh bisa niatin regani keluarga. Nah, ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ning Kanjeng Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Iku sing matur Kanjeng Nabi kon rawuh ning jenazah bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan apa? Nah, sing repot itu sebelah liberal. Oh, Nabi kancanan munafik ora apa-apa tenang. Rusak nang liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Jadi sudah seperti itu. Wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arab-arab ayakuna ento ana apa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah ya. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah kitab ringkesan ingsun arab-arab ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram maring kitab muharrar. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak syarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharrar ndak ada, saya tambahkan. Dewa Imam Nawawi malih fa inni mongko sak temne ingsun la ahzifu iku rambuwa ingsun minu sange kitab muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing propro hukum aslan babar pisan. Saya jamin tidak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La aghdifu minhu say'an minal ahkam aslan. Wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Nanti khilaf yang diterangkan kitab muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham ya? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Bakar syarat tulan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijusin ing dalam ngumpulno sak juz bagian latif ingkang cilik ala surati syarhi ing atase bentuk sarah widako iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki ku akan bihu ngeling. Wa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek atau bihi kan ikilah taklif iku akan bihu ngeling no alal hikmati ing atase hikmah fil usuli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti, mari muhim, mari salah cet. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin jenenge manusa padha manusa. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib, disarai fathul qarib. Terus fathul qarib disarai bajuri. Paham ya? Berarti bajuri syarhun ala syarhin. Misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Bersama Sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Qarib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang meninggal jamaah. Nggak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu ya. Cara kowe kan ora beda nih cara bakat wong ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah, saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Salat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunat? Mungkin nggak? Tidak mungkin kan? Pasti se ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunat. Sehingga kata sunatun muakkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali
Masa sing mau fardu kifayah kok sampai omahe pe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang syartun fi sihhatis shalah. Karena nggak mungkin hukuman se-ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu fardu ain atau syartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah bahkan cara Hambali. Fardu ain ada mana syaratnya sholat dan upaya fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran lagi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se-ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai sekarang langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarhun ala sarkin bahkan coro Ahmad bin Hambal sarhun sisi hadis sholat agar saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya Muharrar kita anggap salah secara disiplin ilmu langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tambihu alal hikmah fil usul an ibaratil wa fi il-haqiqah jenal ing dalam nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era etap ini disebut wa fi il-haqiqah jenal nambahi koy al harfin to nambahi huruf au syartin utawa nambahi syarat bil masalah maring masalah. Jadi misalnya kayak ngene lah, misalnya Muna ngarang kitab wali iku bapak. Nah ora ono bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nek ana bapak, mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ada bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat. Karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal Paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak. Kalau nggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab. Abul ab. Bapak. Karena kalau tidak jelas abul ab, jad itu memasukkan abul Padahal abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramasalah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar, karena nanti kalau jad bisa difahami abul Paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu, kalau nggak ada abun sakit. Enggak, misalnya bapak masih sugeng. Walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul ab. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah karena mbah dari istri saya nggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun fajadun keliru, yang benar abun abul atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo. Tapi kalau abul ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausad itu mana itu. Nah, kata Imam Nawawi, wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika ati mengkono-mengkono ikilah apa tambah atau udul kan kemungkinan wa dzalika ya bener bakar mengkono-mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin. Semua itu tak tambahkan minat doru lihat sanging barang-barang sing kudu atau sing terus Allah tikang labudha kantan corona minat sanging doru ya. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa, semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namun misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna ablakum ba'da akdin sahih. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya
Salat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis, kata takrib, salat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kowe tok. Makanya Sarah nambahi. Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok, satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok, ta'ayyana alaika, maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani, maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakil. Tapi kalau yang ada hanya kamu, maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan, terus nambahi fardu kifayah in kana kaza, paham ya? Dan fardu ain kalau mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat yang lihat setengah sanging barang-barang sing pokok Allah tikam lagu dagang dan kena orang minha sanging daruriyat. Wa ala wa hilani ku ing atase Allah sarasan al karimi kang api ando kang lumo itima diutai tetanggihanan ingsun wa ilahi lang maring Allah sarasan tafwidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa salu lan jale ingsun ing Allah ana paing bareng manfaat di biadal kitab lima ring ingsun walisa iril muslimin maring sekabian yang nopo Islam. Warid itu master standard ya. Apa? Master standard. Wa asaluhu an nafabihi wa hisab. Orang sing ngaku al apa ya? Kafir kesini waridwan nih. Wa asaluhu an nafabihi li walisa iril muslimin. Sini warodi atau waridwan. Mau tak kafir ya? Ana sing nasihat beda. Kulo ya rada ganti. Ana sing pakai beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Dah. Sing wadah. Tapi ya aneh tetap sini yo. Apa terus? Warid-warid. Warid-warid ya? Iya. Oh, itu rada lumayan bisa di atop noning anaf wa as'aluhu anaf ali warid wanahu asaluhu ono sing warid wanahu lumayan untuk maju. Ya gede kan gede warid wanahu yo aneh yo namanya itu gede apa warid wanahu wa asaluhu ridwanahu kan lumayan iki iso dipaksa iso dinego ya warid wanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah ridani andi saking ingsun wa nakhba ilan sange pira-pira kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa mukmin. Ali